Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pela gandong. Materi ini disusun oleh yang pertama ada Muhammad Jamil dengan NIM 2153050079, lalu ada saya yaitu Azhar Septian dengan NIM 2153050081, lalu ada Regi Trisnanda dengan NIM 2153050082, lalu ada Sylvia Rosalina dengan NIM 2153050083, lalu ada Ega Barokah dengan NIM 2153050101, lalu ada Ega Rival dengan NIM 2153050105, lalu ada Abdullah Gani dengan NIM 2153050106, dan yang terakhir ada Yohanes Adeo dengan NIM 2153050110. Di sini kami akan membahas poin-poin. Yang pertama ada pembahasan tentang pengertian pela gandong. Lalu yang kedua pembahasan pergeseran nilai budaya pela gandong. Dan yang ketiga pembahasan hakikat budaya pela gandong. Yang pertama pengertian pela gandong. Pela gandong terdiri atas dua kata yaitu pela dan gandong. Pela sendiri adalah sejarah hidup orang Maluku, khususnya Maluku Tengah, yang di dalamnya terkandung penghayatan akan nilai-nilai relasi antar manusia, baik yang diawali dengan atau tanpa ketegangan. Pela merupakan penciptaan relasi yang bersifat komunal dan bukan personal. Dilihat dari sejarah terjadinya pela, maka pela dapat dikatakan merupakan solusi dalam menghadapi ketegangan dan persoalan-persoalan hidup dengan menekankan perbaikan relasi antar manusia. Menurut bahasa asli negeri-negeri di Maluku Tengah, pela memang bisa diartikan sebagai sahabat atau sahabat yang dipercaya, atau saudara. Karena mereka yang berada di dalam ikatan pela menganggap satu dengan yang lain tanpa memandang usia dan kedudukan sebagai sahabat. Bahkan lebih dari sekedar sahabat, yaitu sebagai saudara. Pela juga dapat diartikan sebagai selesai, sudah berakhir, atau berhenti. Lalu ada kata gandong. Gandong berasal dari kata kandung atau kandungan dan berbeda dengan pela. Namun pada masa kemudian sering disamakan dengan pela. Bahkan ada yang menggolongkan gandong juga sebagai salah satu bentuk pela. Jika dua atau lebih negeri memiliki hubungan gandong, hal itu karena mereka merasa memiliki asal-usul yang sama, yaitu berasal dari satu keturunan, dari nenek moyang yang sama. Misal, orang Au di Saparua menganggap orang Sei di Pulau Ambon sebagai gandong mereka karena mereka merasa bahwa berasal dari satu garis keturunan. Jika kemudian kampung Au menjadi kampung Kristen dan kampung Sei menjadi kampung Islam, itu merupakan perkembangan yang kemudian ketika agama Kristen masuk ke Maluku dan dianut oleh penduduk setempat. Salah satu hal yang menarik yang perlu dicatat adalah bahwa pasca konflik Maluku tahun 1999 sampai 2002, ada begitu banyak lagu daerah Maluku yang menggambarkan nilai-nilai hidup persaudaraan di antara orang Maluku yang dipotret dari hubungan pela dan gandong. Pela dan gandong telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain, baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama Kristen. Oleh karena itu, pela dan gandong sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat yang melampaui berbagai bidang. Ikatan sistem tersebut telah diterapkan oleh leluhur dalam keadaan khusus dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang disetujui bersama. Salah satu contoh pada relasi pela banyak terjadi di daerah khususnya Maluku Tengah. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pela gandong lebih lanjut. Baik, jadi pela dan gandong adalah suatu institusi atau lembaga budaya yang mencerminkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan. Lembaga budaya semacam ini bisa dikatakan terdapat di hampir seluruh daerah di Kepulauan Maluku. Institusi pela dan gandong memiliki makna dan fungsi yang sangat penting nilainya bagi tatanan masyarakat adat di Maluku. Bahkan hampir dapat dikatakan bahwa ia merupakan faktor pendukung yang sangat vital dan strategis dalam menggalang dan membangun kebersamaan masyarakat untuk mencapai suatu target tertentu.
Ditinjau dari segi kultur, Maluku terbagi atas 3 subkultur, yaitu wilayah Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Di 3 wilayah tersebut, institusi PELA berkembang dengan pengaruh lingkungan masing-masing dan dengan nama yang berbeda. Di Maluku Tenggara dengan struktur sosial yang bertingkat-tingkat dikenal dengan istilah T-Ebel di Kepulauan Kai dan Kida B atau A di Kepulauan Tanimbar. Di Maluku Utara, daerah yang terkenal dengan bentuk kesultanan tidak mengenal lembaga semacam ini. Namun pada beberapa dasawarsa terakhir, istilah PELA dikenal juga karena keberadaan anggota persekutuan PELA dari Maluku Tengah yang berdomisili di sana. Akan tetapi yang berkembang adalah institusi Mapeng dan Babari di Halmahera Utara. Kedua pola budaya itu memiliki hakikat yang sama dengan budaya Masohi di Maluku Tengah. Masohi adalah wujud implementasi dari hubungan persaudaraan dan kerabatan dalam bentuk kerjasama dan saling membantu secara ikhlas. Di Maluku Tengah lah budaya PELA dan gandum hidup dan terpelihara sejak beratus tahun silam, yaitu di Pulau Seram, Ambon, dan Lis. Hubungan persahabatan dan persaudaraan ini dahulu sangat dijaga oleh para leluhur. Tentang rasa, keharmonisan, saling menyayangi, dan tolong-menolong sangat diperhatikan. Sehingga di masa penjajah dahulu, para leluhur penduduk Maluku hidup damai. PELA gandong merupakan kebudayaan khas Maluku, khususnya Maluku Tengah. PELA diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda. Sedangkan gandong bermakna adik. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran sopi atau tuak dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain dicelupkan atau dilakukan dengan memakan sirih pinang. Hubungan PELA ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan PELA, terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan. 4 hal pokok yang mendasari PELA yaitu negeri-negeri yang berPELA wajib saling membantu pada kejadian genting seperti perang atau bencana alam, maupun saat melaksanakan kegiatan kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, masjid, dan gereja. Selanjutnya, apabila seseorang sedang mengunjungi negeri yang berPELA, maka orang-orang di negeri itu wajib memberi makanan kepadanya dan tamu yang sepela tidak perlu minta izin membawa pulang hasil bumi yang menjadi kesukaannya. Karena penduduk-penduduk negeri yang berPELA itu dianggap saudara, maka dua orang yang sepela dilarang menikah. Bagi yang melanggar ketentuan, konon akan mendapatkan hukuman dari nenek moyang. Contohnya, seseorang ataupun keturunannya akan jatuh sakit atau meninggal. Jika melanggar pantangan nikah, akan ditangkap, kemudian berjalan mengelilingi negerinya dengan berpakaian daun kelapa. Sedangkan penghuni negeri akan mencaci sebagai pesina. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pergeseran nilai budaya gandong. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pergeseran nilai budaya PELA gandong pada masyarakat adat di Maluku Tengah pasca konflik. Dalam kehidupan sosial, terutama pada daerah pedesaan di Maluku Tengah, terdapat 3 pengelompokan masyarakat, yaitu anak negeri Sarani atau masyarakat asli beragama Kristen atau Sarani. Kedua ada anak negeri Salam, masyarakat asli yang beragama Islam, dan orang dagang atau pendatang. Berkat sosial yang mengikat, hubungan sosial anak negeri Sarani dan anak negeri Salam antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya PELA gandong yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang sangat
mempengaruhi perilaku sosial kedua kelompok masyarakat ini. Dalam pergaulan masyarakat, akibat sentuhan-sentuhan perubahan melalui berbagai program pembangunan, pada gilirannya turut pula menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya aspek sosial, budaya masyarakat. Dan perubahan dimaksud diduga mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat adat khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Konflik yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 sampai 2002 memang pada satu sisi membuat ada orang yang ragu terhadap kekuatan Pela dan Gandong sebagai sistem dan pola hidup persaudaraan di antara orang-orang Maluku. Bagi mereka yang meragukan kekuatan Pela dan Gandong, konflik yang melibatkan orang-orang beragama dan sesama orang Maluku tidak akan berlangsung lama jika Pela dan Gandong memang memiliki kekuatan yang mampu mempersatukan sesama orang Maluku dan menjaga kehidupan perdamaian di Maluku. Namun, di sisi yang lain, ada juga yang berpendapat bahwa konflik terjadi karena orang Maluku mulai meninggalkan nilai-nilai hidup persaudaraan yang merupakan budaya dan jati diri orang Maluku sebagaimana nyata dalam tradisi Pela dan Gandong. Bagi mereka, konflik justru memperlihatkan dan menyadarkan kita, khususnya orang Maluku, bahwa betapa pentingnya Pela dan Gandong, yang bukan hanya sekedar warisan budaya orang Maluku, tetapi lebih daripada itu sebagai nilai hidup orang Maluku. Meskipun belum dilakukan secara sinergis, namun kerinduan untuk menghidupkan kembali dan memperkuat Pela dan Gandong tampak dalam berbagai usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat Maluku maupun oleh pemerintah, seperti bikin panas Pela dan pembentukan Watupati, yaitu pemimpin kampung atau negeri dalam sistem pemerintahan tradisional. Sebuah pola kepemimpinan tradisional untuk penopang nilai-nilai hidup masyarakat Maluku. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal. Saat ini, budaya Pela Gandong orang Maluku mulai diupayakan pemerintah sebagai suatu cara agar di antara masyarakat Maluku yang terlihat berbeda agama, ras, suku, sehingga di antara keragaman yang ada dapat terciptanya suatu kebersamaan. Kebersamaan yang ada diharapkan bisa menjadi suatu pendorong terciptanya Maluku yang damai, tentram, dan aman. Tetapi kita sebagai warga masyarakat Maluku tetap tidak bisa berpangku tangan oleh pemerintah, melainkan kita juga harus berusaha dengan cara saling menghargai dan toleransi antara umat beragama, suku, dan ras, yang mana masyarakat Maluku sendiri memiliki banyak keragaman di antara masyarakat. Keberadaan Pela Gandong sendiri kita lihat hanya mencakup daerah Kabupaten Maluku Tengah karena kondisi yang terdapat pada Maluku Tengah yang mayoritasnya Islam dan Kristen. Bukan berarti Pela Gandong hanya mencakup Islam dan Kristen, namun karena dilihat dari kondisi status konflik di Maluku, maka Pela Gandong antara dua negeri yang berlainan agama harus lebih ditererat, karena mungkin dengan cara itu dapat terciptanya suatu kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta yang lain. Pela Gandong. Hakikat Pela Gandong, nilai hidup persekutuan. Nilai hidup persekutuan dan kekeluargaan mempunyai tempat yang penting dalam pandangan hidup masyarakat Maluku. Pentingnya nilai tersebut berkaitan dengan keterlibatan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam ikatan keluarga yang ada.
Marga menjadi penanda penting bagi ikatan kekeluargaan tersebut. Melalui marga, hubungan dan keterikatan seseorang dalam keluarga bisa ditelusuri dan dipertahankan. Kemanusiaan manusia dipahami dari kehadirannya di dalam masyarakat. Manusia, dalam hal ini orang Maluku, merasa berada dalam keterasingan atau pembuangan jika melepaskan diri atau tersingkir dari ikatan kekeluargaan yang ada. Orang Maluku sering mengatakan menyangkal orang tatua atau menyangkal keluarga sama dengan menyangkal tete nenek moyang, atau tidak mengakui relasi yang dibangun oleh para pendahulu atau ikatan keluarga yang dengan menyangkali keberadaan leluhur sendiri. Pandangan hidup semacam ini membuat orang selalu berpikir dalam proses kebersamaan sebagai sebuah keluarga, dalam mengambil sikap dan membuat keputusan yang berdampak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang akan bersifat maraju atau merasa tersinggung jika ia tidak diikutsertakan secara aktif dalam kehidupan bersama sebagai keluarga. Seseorang anggota keluarga akan maraju atau merasa tersinggung jika dia tidak diberitahukan oleh anggota keluarganya yang lain, misalnya mengenai rencana pernikahan dari anak dari anggota keluarga yang lain. Pemberitahuan semacam ini sebenarnya lebih merupakan penghargaan atau pengakuan bahwa dia adalah juga bagian dari keluarga tersebut. Orang Maluku sering mengatakan bahwa acara-acara keluarga, terutama yang terkait dengan perkawinan dan kematian, merupakan saat berkumpulnya semua anggota keluarga. Karena itu tidak mengherankan jika acara perkawinan misalnya sering menjadi sebuah perayaan yang besar akan melibatkan keluarga besar dari pengantin laki-laki dan perempuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penghargaan yang besar terhadap ikatan keluarga ini juga mengambil bagian dalam Ikatan Pela Gandong. Ikatan Pela Gandong menunjukkan bahwa setiap anak negeri, baik Islam maupun Kristen, dari negeri-negeri yang memiliki hubungan Pela Gandong adalah bagian dari satu dengan yang lainnya. Meminjamkan pikiran Martin Buber, relasi Pela menunjukkan bahwa aku adalah bagian dari engkau dan engkau adalah bagian dari aku. Karena aku adalah bagian dari engkau dan engkau adalah bagian dari aku, maka apa yang menjadi bebanmu adalah juga menjadi bebanku. Dan begitu pula sebaliknya. Beban itu adalah beban kita bersama, beban seluruh anak negeri, baik Islam maupun Kristen, dan akan ditanggung bersama-sama. Karena itu, tidak mengherankan jika tanggung jawab dan saling tolong-menolong dalam segala hal dalam Ikatan Pela Gandong menjadi tempat yang utama dan penting. Pela atau gandongnya akan tersinggung jika sebuah negeri mengalami masalah dan tidak memberitahu Pela dan gandongnya. Dia juga akan tersinggung jika desa atau Pela gandongnya melakukan pembangunan, tetapi hal tersebut tidak diinformasikan kepada Pela atau gandongnya. Karena itu, jika di sebuah negeri mengalami masalah atau sedang melakukan pembangunan, misalnya pembangunan sekolah atau rumah ibadah atau baileu, negeri tersebut harus memberitahukan kepada Pela atau gandongnya terkait dengan apa yang dilakukannya. Dan Pela atau gandongnya akan mengirimkan bantuan yang akan dibutuhkan, baik berupa tenaga manusia maupun material yang dibutuhkan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kesulitan dan tantangan hidup yang dapat diselesaikan melalui ikatan Pela dan gandong. Sejarah memperlihatkan bahwa kesulitan dan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat juga bisa diselesaikan melalui hubungan Pela dan gandong. Prinsip hidup semacam ini nyata dalam kalimat bijak, yaitu potong di kuku, rasa di daging, atau sagu, selempeng, peta 2. Terima kasih. Materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada nilai hidup kesetaraan.
yaitu mengedepankan nilai kesetaraan tidak berarti mengabaikan kekhasan yang dimiliki oleh setiap pribadi maupun kelompok. Mengedepankan kesetaraan berarti memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi orang lain di luar dirinya atau kelompoknya sendiri. Menganggap orang lain setara dengan dirinya atau kelompoknya berarti tidak menganggap orang lain sebagai objek bagi dirinya, tetapi subjek yang saling membutuhkan. Dalam nilai hidup kesetaraan ini, ada kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap orang lain. Dengan demikian, ada dialog yang sejati, yang dilandasi atas cinta kasih. Nilai hidup ini juga menjadi nilai penting lainnya dalam ikatan pela gandong. Dalam ikatan pela gandong, kamu bukan lagi orang lain bagi aku, tetapi kamu adalah bagian dari aku. Kamu sama seperti aku, kamu dan aku setara karena kita berdua saudara. Kita berdua berasal dari satu kandungan, sebagaimana aku memperlakukan diriku, begitu pula aku memperlakukan kamu. Inilah nilai hidup kesetaraan yang telah ada selama berabad-abad, yang bukan saja menjadi memiliki orang Maluku, tetapi juga milik warga dunia. Tokoh-tokoh besar dalam dunia agama-agama bahkan telah mengajarkan nilai ini kepada para pengikutnya sejak lama. Ketika mereka mengatakan, apa yang kamu ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu juga untuk orang lain. Inilah golden rule yang ada dalam ajaran Zoroaster dari abad ke-8 sebelum Masehi, atau dalam ajaran Buddha dan Konfusius 500 tahun sebelum Masehi, atau ajaran Yesus dari abad ke-1, atau ajaran Islam dari sebuah hadis dari abad ke-9. Inilah kesetaraan nilai hidup yang universal bagi seluruh umat manusia. Relasi pela gandong mengingatkan setiap anak negeri, baik yang beragama Islam maupun Kristen, bahwa dalam relasi pela gandong tidak ada satu negeri yang lebih dominan dari negeri yang lain. Begitu pula tidak ada anak negeri yang satu lebih dominan dari anak negeri yang lain. Karena itu, tidak perlu bersikap cemburu apalagi curiga satu terhadap yang lain. Pangkat dan kedudukan, bahkan kekayaan yang diterima atau dimiliki seorang anak negeri dalam masyarakat tidak berarti bahwa dia bisa menjadi lebih dominan dari yang lain. Dalam relasi pela gandong, semua orang diperlakukan sama. Perlakuan baik yang aku terima dari pela dan gandongku mengingatkan aku untuk melakukan hal yang sama juga kepada pela dan gandongku. Ini bukan soal hukum balas budi, tapi ini soal kesetaraan dan penghargaan. Nilai hidup kesetaraan yang ditopang oleh nilai hidup persekutuan dalam tradisi pela gandong menjadi lebih jelas dalam prinsip milikku adalah milikmu, atau al-na au-na. Tradisi ini menolong anak-anak negeri yang berada dalam relasi pela gandong, baik Islam maupun Kristen, untuk belajar saling memahami, menerima, dan berbagi sesama lain. Dogma-dogma agama yang seringkali menjadi sekat pemisah antar manusia bukanlah sebuah penghalang bagi penciptaan relasi semacam ini, karena titik pijak bersamanya adalah kesetaraan sebagai seorang saudara satu terhadap yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, nilai hidup damai pela gandong. Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya, salah satu alasan terbentuknya ikatan pela adalah untuk mengusahakan perdamaian antar negeri dan juga anak-anak negeri melalui ikatan pela. Tete nenek moyang mengajarkan kepada anak cucunya bahwa perang bisa saja berlangsung sampai kapanpun. Namun, ikatan pela adalah jalan keluar untuk menghentikan peperangan yang terjadi. Perang adalah cara sebuah negeri atau anak-anak negeri mengekspresikan keunggulan atau sikap dominan mereka. Tetapi, pela mengedepankan semangat kesatuan dan kesetaraan.
melalui hubungan Pela Gandong, ketegangan antar negeri dan keretakan hubungan antar negeri karena pengalaman sejarah terjembatani. Bahkan, catatan-catatan yang ada memperlihatkan bahwa terbentuknya ikatan Pela Gandong bukan berarti tidak ada lagi ketegangan atau persoalan antar negeri-negeri yang memiliki hubungan Pela Gandong. Namun, semua ketegangan dan persoalan ini bisa diselesaikan juga dengan cara damai demi menghargai dan menjaga relasi persaudaraan yang ada. Pada tahun 1950, ketika pasukan RMS atau Republik Maluku Selatan ingin menghancurkan masjid di Hualoi. Usaha itu dicegah oleh anak-anak negeri Kariu, Boi, dan Aboru. Sekalipun ketiga negeri ini, Kariu, Boi, dan Aboru adalah negeri-negeri Kristen, namun ikatan Pela Gandong dan prinsip yang terkandung di dalamnya, Alena, Auna, mengingatkan mereka bahwa sudah menjadi tanggung jawab mereka juga untuk melindungi Masjid Hualoi dari kehancuran dan menghadirkan keamanan dan ketentraman bagi negeri Hualoi. Kemampuan ikatan Pela dan Gandong tidak hanya memilih untuk menghadapi ketegangan dan persoalan kehidupan di masa lalu saja. Konflik antar sesama anak Maluku yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 juga memperlihatkan kemampuan ikatan Pela Gandong untuk menempatkan anak-anak negeri yang berada dalam ikatan Pela Gandong dalam damai satu dengan yang lain dengan menjauhkan mereka dari konflik satu dengan yang lain. Catatan-catatan tentang konflik tersebut memperlihatkan bahwa selama konflik berlangsung, tidak ada satupun negeri yang berkonflik dengan Pelanya. Bahkan mereka seringkali saling membantu satu dengan yang lain untuk menjauhkan negeri mereka dari serangan orang-orang yang menghancurkan negeri mereka dan menimbulkan korban jiwa. Mereka masih suka berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan menghindari atau berusaha untuk tidak bertemu jika berhadap-hadapan di medan pertempuran. Realita ini memperlihatkan bahwa Pela telah menjadi salah satu bentuk atau cara untuk hidup damai dan berdampingan satu dengan yang lain tanpa memandang latar belakang, suku, dan agama mereka. Menjaga harmonisasi masyarakat Maluku melalui Pela Gandong. Penduduk Indonesia sangat heterogen dalam etnis, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Kondisi tersebut mendorong dinamika saling berinteraksi dan kerjasama dalam kehidupan membangsa dan bernegara. Sebaliknya, dengan pilihan kehidupan demokrasi dan reformasi berpotensi terjadi disharmonisasi atau konflik bangsa, apalagi jika masyarakat lemah dalam mengelola harmonisasi dengan baik. Di saat harmonisasi bagaikan barang yang amat langka dijumpai dalam satu dasawarsa terakhir di negeri bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, muncul Pela Gandong sebagai civic culture di negeri Raja-Raja Maluku yang mampu menjadi semen perekat hidup orang bersaudara atau kehidupan bersaudara, sehingga memperkuat bangunan keindonesiaan. Setiap konflik yang diikuti dengan resolusi yang berarti upaya kenali sebab-sebab konflik, menyelesaikan konflik, sekaligus juga upaya agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Hal tersebut karena konflik terbuka yang terjadi telah merusak harta benda dan menelan korban jiwa yang sia-sia, serta mengganggu harmoni kehidupan masyarakat dan berbangsa. Untuk menjembatani disharmoni atau konflik tersebut, maka penulis mencoba mengembangkan bangunan civic culture yang berfungsi untuk menjaga masyarakat Maluku dari amukan konflik sosial generasi ketiga di bumi penghasil rempah-rempah. Adapun bangunan itu terdiri dari 1. Pemerintah. Menganalisis faktor penyebab konflik oleh Pariela 2008, Ritiau 2008 yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab konflik sosial tahun 1999 di Maluku yakni tidak meratanya pembangunan. Ketidakmeratanya pembangunan ini telah berdampak pada kesenjangan sosial yang semakin menukik dan memberikan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tokoh agama.
Peran tokoh agama dalam menjaga harmonisasi masyarakat Maluku memegang peranan penting. Apalagi akhir-akhir ini Bhinneka yang Tunggal Ika itu lagi digoncangkan dengan sejumlah hoaks dan permainan cantik para aktor politikus yang mempergunakan isu sara dalam memperoleh kekuasaan dengan menutup mata akan makna keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, tokoh masyarakat. Menjaga bangunan harmonisasi masyarakat Maluku juga merupakan salah satu peran mutlak yang sudah seharusnya dilakoni oleh tokoh masyarakat. Dalam kajian ini diresepsikan sebagai sosok yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membangun masyarakat Maluku ke arah yang lebih baik. Misalnya tokoh politik. Peran para tokoh politik sudah sepatutnya dapat mencerahkan masyarakat, menyatukan masyarakat yang mungkin saja telah terkotak-katik oleh kepentingan politik yang dimainkan oleh aktor politik itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa langkah yang harus dikembangkan diantaranya adalah: 1. Menjadi corong penyampaian aspirasi masyarakat berkeadilan. 2. Membangun basis-basis massa yang mengedepankan prinsip. Ketiga, membangun diskusi lintas partai politik yang menumbuhkan kehidupan masyarakat yang baik. Yang keempat, menjadi alat negara untuk menyatukan masyarakat dalam bingkai NKRI. 4. Tokoh adat. Provinsi Maluku terkenal dengan julukan Negeri Raja-Raja. Julukan ini mengisyaratkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Maluku masih sangat tinggi. Kepatuhan pada perintah raja pada aturan adat, serta kepatuhan pada sumpah atau baca atau sumpah ada masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, maka peran tokoh adat dalam menjalankan sistem pemerintahan haruslah dapat memberikan kontribusi pikir masyarakat akan pentingnya internalisasi nilai-nilai budaya Pela Gandong yang menyatukan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, budaya, status sosial, status ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu, maka bangunan upacara panas pela antar negeri-negeri yang berpela dalam kurun waktu tertentu sebagai wujud internalisasi nilai budaya pela. 5. Peran media massa. Media massa telah menjadi budaya mainstream atau arus utama dalam melaporkan informasi tentang pelaksanaan Pela Gandong di Maluku. Informasi yang dilaporkan media massa harus aktual, tajam, terpercaya, dan diverifikasi terlebih dahulu agar dapat menjembatani antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat demi mewujudkan bangunan harmonisasi masyarakat di Maluku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudy Fofit, bahwa demi mencegah jembatan kabar bohong, maka verifikasi berganda menjadi arus penyelamat. Informasi tentang budaya Pela Gandong yang dilaporkan media massa harus diverifikasi berulang-ulang, mengingat media massa mempunyai dampak yang sangat kuat pada opini publik. Pendidikan. Pendidikan merupakan jantung warisan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, karena pendidikan sesungguhnya merupakan proses mengantarkan manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya manusia itu hidup dan berkembang sebagai makhluk sosial. Karena itu, sangatlah penting lembaga pendidikan di Maluku menginterpretasikan nilai-nilai budaya Pela Gandong dalam mewujudkan cita-cita hidup bersaudara. Kadir 2012 bahwa budaya Siwa 5 di Maluku dalam proses kemunculan kembali dianggap mempunyai nilai pasifikasi serta rasa persatuan dalam menjaga perdamaian di Ambon pasca konflik. Selain hal itu, pendidikan juga diharapkan berfungsi sebagai alat atau wahana untuk mempercepat perubahan sosial, alat komunikasi publik, serta sebagai alat minimalisasi perkembangan konflik. Sebagai alat komunikasi, pendidikan harus dapat membantu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam mengomunikasikan nilai-nilai yang merupakan konsensus bersama dalam mewujudkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Hal ini pendidikan memegang kunci utama dalam membangun masyarakat damai yang berbasis budaya Pela Gandong.
Terima kasih. Selanjutnya, sebagai pelengkap dari materi kami akan memutar sebuah video dari YouTube. Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan masyarakat Indonesia. Bahkan oleh para leluhur, keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simpul Bhinneka Tunggal Ika. Secara sosial, budaya, dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dan dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan terjalin antar kelompok suku bangsa yang berbeda. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dari beberapa budaya daerah di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati. Termasuk budaya Pela yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas sebuah suku bangsa. Bahkan, Pela telah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau, Maluku. Belanda dan juga sebelum Belanda ya itu mempertentangkan agama gitu. Karena yang bawa agama Islam ke sini kan Ternate. Yang bawa agama kemudian Katolik oleh Portugis, Belanda membawa agama Protestan. Nah, ini mereka mempertentangkan ini gitu. Para leluhur Maluku sadar itu setelah mereka diobok-obok gitu ya. Mereka sadar bahwa memang kita ini dipermainkan. Kita dulu itu satu. Kita bersaudara. Pela berasal dari kata pila yang bermakna berbuat sesuatu untuk bersama. Ada pula yang menghubungkan kata pela dengan pela-pela yang berarti saling membantu atau menolong. Pela juga bermakna suatu ikatan persaudaraan atau kekeluargaan antar dua desa atau lebih. Tujuannya saling membantu atau menolong satu dengan yang lain dan saling merasakan senasib penderitaan. Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik,
penyelesaiannya pela gandong, sehingga tidak mungkin ada lagi konflik ya. Kalau dengan pela gandong itu tidak mungkin ada konflik gitu penyelesaiannya. Nah, tapi juga ada persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah, ini yang disebut gandong ya. Itu yang disebut gandong, atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah struktur, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke, lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ini lagi terjadi hubungan gandong itu. Sebagai institusi nilai yang berada di level desa atau negeri, masyarakat Maluku berpegang pada budaya pela gandong. Pela gandong muncul karena ikatan dan hubungan keturunan. Biasanya di antara raja satu negeri dan negeri lainnya memiliki hubungan keturunan. Pela gandong juga bisa berupa keluarga di satu negeri dan di negeri lain menganggap diri mereka sebagai satu garis keturunan. Dan di Maluku kita tahu bahwa konversi ke Islam terus belakangan Kristen itu tidak pernah menjadi masalah gitu ya, karena basis organisasi sosialnya tetap adalah kampung gitu. Memang dalam hal-hal yang sangat bersifat material gitu, memang perubahan agama itu tidak sebenarnya merubah hubungan saling ketergantungan yang terkait dengan pengelolaan alam, manajemen sumber daya dan segala macam gitu. Perjanjian dalam pela gandong memiliki kekuatan di antara warga. Karena perjanjian ini lazimnya ditetapkan dengan sumpah, disertai kutukan yang akan menimpa salah satu pihak pelanggar perjanjian. Pela gandong dianggap sebagai suatu ikatan persaudaraan antara semua masyarakat kedua negeri yang berlangsung terus-menerus dan dijunjung tinggi sebagai suatu perjanjian suci. Meskipun kedua negeri mencerminkan karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada para penyusun materi, terutama kepada Bapak Husen sebagai dosen antropologi. Selamat siang.